Masalah di Papua tidak bisa diatasi dengan senjata, sangat tidak bisa diatasi dengan senjata. Kami sudah bicara dari awal. Sampai apapun komentarnya, mau masuk dengan senjata, ingat, TNI tidak akan pernah menang. Ingat, saat ini coba TNI coba bangun. Kalau Jakarta berani, sukseskan itu status kami, dan kasih keluar bahwa silakan lakukan perang. Coba lakukan itu. Kalau nanti apa yang terjadi kita akan lihat. Dalam perhitungan Kapolri, Anda itu tidak lebih dari 200 orang ya yang ada di hutan. Ya, kok 200 orang dihadapi 10.000 tentara? Kenapa OPM menyandra? Aceh bisa berbicara dengan pemerintah Indonesia di Helsinki. Kemudian Abu Sayyaf. Itu bisa ada sebuah proses negosiasi di luar. Kenapa OPM tidak bisa? Mahfud MD harus menjelaskan orientasinya itu dalam politik internasional. Kalau OPM yang dibuat oleh NKRI itu kan terlalu banyak. Bisa Lenis lah, bisa segala macam itu. OPM gadungan itu terlalu banyak. Itu terlalu banyak di Papua. Tuhan saja yang disembah orang Papua itu Tuhannya orang Israel, Elohim. Secara politik juga saat ini memang orang Israel bagaimana kalau orang Papua menyembah Tuhannya. Jadi soal itu bukan hal tertutup ya. Kami tidak perlu tutup lagi. Orang Papua itu ada berdoa. Orang Papua ada berdoa setiap hari, setiap detik. TNI dan pemerintah Indonesia, saya biasa bicara begini. Kok bisa membunuh orang Papua, tapi kok bisa bunuh Tuhannya orang Papua atau tidak? Ribuan pasukan dari Jakarta dikirim dan mau melawan saya. Dan saya siap lawan mereka. Ini doa TPNPB setiap hari ini, sambil melawan TNI. Teman-teman, sebelum lanjut, mohon dukungannya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Selamat menonton. Tuhan memberkati. Pernyataan terakhir atau rilis terakhir Menko Polhukam Republik Indonesia yang menegaskan bahwa tidak ada kompromi, tidak ada open door. Pihak internasional masuk dalam rangka mau bicarakan, jangankan mau mengusahakan pembebasan atau menegosiasikan pembebasan sandera yang namanya Philip Martin, bicara pun tidak ada akses. Mahfud MD menolak. Om Jeffrey, silakan Anda jelaskan kenapa Anda begitu berang. Bagaimana pendapat Anda, Ketua OPM? Silakan. Baik, seperti biasanya, syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Selamat malam kepada seluruh pemirsa dan juga khususnya kepada rakyat Papua yang kami banggakan dan kami cintai, dan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, dan masyarakat internasional. Kami dalam usaha 1x24 jam setiap hari, kami tidak pernah istirahat untuk bagaimana kami konsentrasi menyelamatkan nyawa dari pilot Philip Martin. Dan komunikasi kami dengan pemerintah New Zealand sejak tanggal 14 Februari itu sangat intens. Kami berusaha sebagaimana mungkin untuk militer kami TPNPB, tuntutan mereka untuk bagaimana Indonesia dan negara-negara yang saat ini memiliki kepentingan kekayaan alam di Papua bisa mengakui kedaulatan bangsa Papua, itu tuntutan TPNPB berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Dan dalam tuntutan itu, jika pemerintah menjawab dengan level yang seperti bagaimana, itu dalam proses negosiasi akan kita lihat. Dan konsen kami untuk bagaimana bisa melepaskan, menjaga keamanan daripada pilot Philip Martin dalam keadaan aman. 1x24 jam kami tidak pernah tidur. Kami yakin bahwa pasukan kami, Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan seluruh pasukan TPNPB OPM di Dugama dan Rakmat juga tidak pernah tidur. Sikap kami sama, bahwa kami menjaga nyawa pilot Philip Martin ini seperti telur, tidak boleh dia pecah. Karena di dalam Philip Martin ini ada masa depan bangsa Papua yang kami coba berbicara dengan pemerintah Indonesia yang selama 60 tahun pemerintah Indonesia tidak pernah membuka sedikit pun ruang demokratik kepada kami rakyat Papua untuk mengungkapkan aspirasi kami kepada Jakarta secara demokrasi. Dan proses itu kami kawal sejak tanggal 7 Februari sampai dengan sekarang ini 29 Mei. Ini hampir masuk ke 4 bulan, Pak Bishop dan seluruh pemirsa dan pemerintah Indonesia. Kami dikejutkan hari ini. Kami dikejutkan hari ini dengan sebuah pernyataan yang sangat arogan, pernyataan yang tidak demokratik, pernyataan yang tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, supremasi hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan supremasi hukum yang berlaku secara universal. Bagaimana seorang Mahfud MD bisa mengatakan bahwa segala macam akses untuk pembebasan pilot, negosiasi OPM TPNPB bersama pemerintah Indonesia dalam konteks external negotiation melibatkan pihak internasional itu tidak diterima. Wah, ini asumsinya begini, Indonesia itu negara, ataukah Indonesia itu teroris, ataukah Indonesia itu kriminal? Negara itu dia memiliki etika. Dalam struktur dan mekanisme internasional, negara itu dia memiliki hubungan bilateral terhadap semua negara-negara di dunia. Dan Philip Mark ini, dia warga negara New Zealand.
orang internasional. Sudah pasti pemerintah Indonesia memiliki hubungan relationship, diplomatic channel dengan pemerintah New Zealand. Dan kalau Mahfud MD tidak melakukan itu, sementara pemerintah New Zealand sudah sampai konsen terhadap warganya, sampai tiba di Timika, sampai sudah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tolong kami konsen terhadap nyawa pilot Philip Mark, maka tidak boleh melakukan operasi militer. Pihak TPNPB dan juga pihak TNI sama-sama berbicara melakukan negosiasi. Dan itu yang disampaikan oleh pemerintah New Zealand. Oleh sebab itu, ada asumsi-asumsi lain yang di luar menyatakan bahwa pemerintah New Zealand menolak untuk melakukan negosiasi, itu semua tidak benar. Kalau pemerintah New Zealand menolak negosiasi, tidak mungkin pemerintah New Zealand masuk sampai ke Papua. Tidak mungkin pemerintah New Zealand masuk sampai bertemu dengan petinggi militer Indonesia. Tetapi karena pemerintah New Zealand mereka tahu tentang etika, negosiasi internasional, nilai-nilai kemanusiaan, oleh sebab itu pemerintah New Zealand sudah terbuka. Yang sekarang menjadi masalah ini, kami melihat bahwa bukan semua dari petinggi Indonesia, tapi orang manusia model-model seperti Mahfud MD, ini yang merusak citra pemerintah Indonesia untuk tidak bisa membuka diri berbicara dengan organisasi Papua Merdeka sebagai badan politik resmi daripada TPNPB. Ini yang harus dikoreksi. Sikap Mahfud MD yang sangat arogan, menutup ruang demokrasi, ini bisa mengundang defensif internasional, dan ini posisi Papua saat ini sangat genting ya, Indonesia harus tahu. Posisi Papua saat ini ada dalam pandangan seluruh internasional. Dan kalau Mahfud MD terus mempertahankan arogansi dan mematikan sistem demokrasi, pemerintah Indonesia jangan berpikir bahwa OPM tidak memiliki relasi dengan negara-negara internasional. Sampai kapanpun kami akan memberikan kejutan besar bagi Indonesia bahwa intervensi yang memiliki otoritas lebih tinggi bisa mengintervensi Indonesia untuk melakukan apa saja. Oke. Begitu kalian bunuh Philips, mereka sudah mengancam bahwa akan meratakan semuanya dan dipastikan Anda tidak akan lolos. Apalagi Ibu Koni Rahakundini dengan percaya dirinya berkata, seluruh angkatan sudah siap dikerahkan, plus kuda hitam, pasukan khusus Indonesia yang di atasnya Kopassus untuk menyapu rata, membersihkan kalian semua di hutan Papua sana. Kalau Egyanus bunuh Philips, justru New Zealand jadi musuh kalian dan kalian tidak mendapat dukungan internasional. Bagaimana pendapat Anda dalam hal ini? Baik, yang kami menilai dan kami melihat setelah hari ini kami melakukan komunikasi bersama otoritas di lapangan, yaitu Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, bahwa perlu kami jujur kepada seluruh masyarakat internasional dan pemerintah Indonesia bahwa kondisi di Kodam 3 di Dugama, di Darakma, tempat penyanderaan yang saat ini sedang terjadi, itu 1 kali 24 jam pasukan kami TPNPB dengan TNI itu siaga 1. Dan hampir setiap hari penembakan terus terjadi. Pernyataan ini dikeluarkan itu merupakan akumulasi daripada kondisi real di lapangan, kondisi yang faktual, bahwa kapan saja pilot ini akan dapat tembak. Dan kami sudah melihat konsekuensi itu, bahwa pilot ini bisa saja ditembak oleh militer Indonesia dan mereka bisa blame bahwa itu ditembak oleh TPNPB. Mengapa pernyataan ini bisa keluar adalah setelah 4 bulan, ini sudah memasuki 4 bulan ini, bahwa secara demokratik kami ingin berbicara dengan pemerintah Indonesia sebagai negara demokrasi. Ini belum pernah terbuka sampai detik ini. Dan ini betul-betul berbahaya. Kalau kami melihat bahwa mengapa Indonesia bisa mampu berbicara dengan itu pernah terjadi penyanderaan dengan salah satu warga negara di Filipina, dan juga bisa berbicara dengan Aceh di Helsinki, dan apa masalahnya tidak bisa berbicara dengan OPM? Di mana masalah? Dan ini yang menjadi pertanyaan besar. Dan Mahfud MD dan juga beberapa petinggi militer yang saat ini sedang mengganjal proses demokrasi di Indonesia harus diketahui bahwa sampai dengan cara apapun mau dibatasi sebuah forum demokrasi bagi OPM dan pemerintah Indonesia, tapi itu tidak akan pernah berhasil. Kami yakin bahwa tidak terlalu lama akan ada intervensi dari otoritas internasional untuk menekan Indonesia. Dan itu akan sangat memalukan kalau sampai dengan semua pihak-pihak internasional berbicara. Kami perlu menjelaskan, ini bukan hal yang tertutup, bahwa dalam Pacific Highlands Forum di Papua Nugini saat ini, isu penyanderaan pilot Philip Martin ini menjadi bola yang betul-betul menjadi polemik di sini. Dan kami mengeluarkan sebuah pernyataan resmi kepada media setelah kami tahu bahwa posisi Papua Nugini dengan Indonesia, itu Papua Nugini merupakan posisi netral. Tidak sama seperti Vanuatu. Vanuatu memang 100% mendukung perjuangan bangsa Papua. Tetapi PNG
pada posisi netral selalu dalam kebijakan diplomasi, kebijakan politik, bahkan juga kebijakan ekonomi. Maka itu kami melihat bahwa lebih strategis adalah pemerintah Papua Nugini untuk menjadi penengah, berbicara dengan Indonesia. Dan pemerintah Indonesia harus tahu bahwa New Zealand itu sebuah negara yang memiliki rekor, negara anggota PBB dan juga negara C24. Negara New Zealand itu anggota daripada C24, Komite 24 di PBB. Dan New Zealand memiliki track record dalam sejarah di Melanesia bahwa New Zealand pernah memfasilitasi peace agreement antara Bougainville Revolutionary Army dengan Papua Nugini pemerintah PNG. Dan New Zealand sangat mengerti mengapa OPM menyandra. New Zealand sangat mengerti mengapa rakyat Papua mau merdeka. Ini bukan hal yang baru. New Zealand sangat tahu. Oleh sebab itu New Zealand mempunyai extent preventif. Sebelum terjadi pembunuhan terhadap pilot itu, New Zealand sudah masuk sampai ke Timika. Bahkan perwakilan dari Royal Government dari polisi dari New Zealand ingin masuk sampai di Dukama untuk sampai ketemu dengan OPM. Tetapi itu kan dibatasi di Timika. Kami memiliki informasi itu sangat kontens dengan jaringan kami di New Zealand. Oleh sebab itu, ini dunia internasional, New Zealand, dan negara-negara di luar sudah melihat Indonesia akan mengambil kebijakan apa. Bagi negara-negara yang sudah merdeka di internasional itu, soal melakukan negosiasi dengan suatu entitas di dalam negaranya untuk berbicara secara demokrasi atau negosiasi itu hal yang biasa, hal yang formal, itu hal yang demokratis. Tapi ketika Indonesia membungkam proses demokrasi ini akan memberikan banyak akumulasi dan pertanyaan besar. Ada apa? Mengapa sampai Indonesia menutup semua ruangan ini? Karena OPM sudah mengeluarkan surat secara demokratik ke internasional bahwa kami siap berbicara dengan Indonesia. Soal mau bicara di dalam Indonesia, tadi sebuah pertanyaan yang sangat penting yang tadi Pak Bishop sampaikan. Menurut Indonesia bahwa berbicara di luar itu tidak bisa karena ini masalah dalam negeri. Ini bukan lagi masalah dalam negeri. Ini orang New Zealand, masalah internasional. Tuntutan OPM sangat jelas. Dan OPM memiliki sebuah sejarah yang dimana dalam perspektif internasional, masalah Papua belum pernah selesai di tingkatan internasional. Ada konspirasi internasional. Tetapi kami tidak akan bicara barang-barang ini. Sekarang Indonesia buka diri lah. Kita berbicara untuk bagaimana pilot ini kita selamatkan dia, dan bagaimana sampai ke level apapun Indonesia bisa menjawab tuntutan TPN PB OPM bahwa harus ada pengakuan bagi kami. Jadi itu yang utama. Poin kami itu, Aceh bisa berbicara dengan pemerintah Indonesia di Helsinki. Kemudian pembebasan penyanderahan dari salah satu warga dari pemberontakan Filipina itu, Abu Sayyaf, itu bisa ada sebuah proses negosiasi di luar. Kenapa OPM tidak bisa? Ini Mahfud MD harus menjelaskan. Kami tidak bisa keluar karena kami takut ini, atau karena ada konsekuensi ini. Ini harus dibicarakan. Masa tanpa alasan yang sangat logis, bicara bahwa kami tidak akan pernah keluar. Ini Mahfud MD dilihat sebagai orang yang betul-betul tidak mampu dan menghancurkan reputasi Indonesia di tingkatan internasional. Mungkin status kalian itu kan kriminal dan teroris menurut pandangan politik Indonesia saat ini. Nah, padahal kalian sudah mendeklar bahwa kalian bukan kriminal, bukan teroris. Kita ini tentara, kombatan, dan punya organisasi resmi secara politik yang namanya OPM. Tapi di balik itu juga saya lihat Anda begitu percaya diri, overconfidence barangkali ini, bro, mengatakan bahwa negara-negara internasional dukung kalian, padahal banyak berita di Indonesia bahwa tidak ada negara satupun dukung OPM. Bagaimana menurut Anda? Silakan, Pak. Barusan saja tadi dalam Pacific Highlands Forum ini, Solomon Island baru berbicara soal perjuangan bangsa Papua yang cukup keras. Statement baru tadi cukup luar biasa dari Prime Minister Menasse Sogavare, bahwa dia menyatakan bahwa ada proses perjuangan yang begitu panjang, yang dimana nanti Pacific Highlands Forum, negara-negara Pasifik akan konsentrasi melihat masalah Papua. Dan diskusi soal Philip Martin ini betul-betul sangat solid. Dan semua sedang melihat kondisi ini. Indonesia, kami berpikir bahwa kalau Indonesia menyatakan bahwa tidak ada negara-negara internasional yang mendukung perjuangan bangsa Papua, itu harus dibuktikan dalam orientasi politik internasional. Kalau Indonesia betul menyatakan bahwa tidak ada negara-negara di dunia mendukung perjuangan bangsa Papua, orientasinya itu dalam politik internasional. Bagaimana Anda menutup diri, baru semacam kata di dalam tempurung, kau berteriak dalam tempurung, baru kau bilang bahwa OPM tidak punya bangsa Papua tidak punya pendukung di luar negeri. Kalau memang Indonesia berani, kau membuka diri dan kau menyatakan bahwa ya kami lihat negara mana yang mendukung perjuangan bangsa Papua. Itu baru kami bisa menyatakan bahwa itu pernyataan yang jantan. Sementara ini kan Anda menutup diri, baru itu justru kontraproduktif. Dan ini harus dimengerti. Kalau memang Mahfud MD menyatakan bahwa tidak ada negara internasional, itu harus dibuktikan dalam orientasi politik internasional. Kita jeda sebentar, Pak. Ini ada breaking news. Rest in peace.
Bapak Tom Bienal. Oh, ya. Sore tadi pukul 4 waktu Indonesia Timur mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Singapura. Selamat jalan Bapak. Turut berduka untuk seluruh keluarga besar kalau ini benar-benar terjadi untuk Tom Bienal. Betul. Hormat. Oke, silakan Pak. Kami dari Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atas nama rakyat bangsa Papua, kami sangat menghormati perjuangan Bapak Tom Bienal dengan Bapak Tei Seluai, yang dimana dari Foreri, kemudian dari Dewan Adat Papua, sampai dengan pembentukan Presidium Dewan Papua, kedua Bapak adalah Bapak bangsa yang berjuang dengan pola damai, perjuangan damai, pola kasih sayang terhadap rakyat bangsa Papua, di mana dalam periode Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia, kedua pemimpin mampu mengganti nama Papua dari Irian Jaya menjadi nama Papua, dan respek kami terhadap Bapak Tom Bienal dan seluruh rakyat bangsa Papua yang ada di Timika. Bapak Tom Bienal adalah Bapak yang terbaik dari tanah Amusa, di balik emas, air mata ada terus mengalir, dan kami generasi Joshua saat ini akan menghormati generasi Musa, dan kami akan melanjutkan perjuangan ini. Salam duka dari Organisasi Papua Merdeka. Baik. Kembali kepada kasus Philips Martins. Menurut orang-orang Indonesia, politisi Indonesia, bahwa kalian nggak ada dukungan dari negara manapun gitu loh, kecuali negara-negara seperti Vanuatu saja, karena kalian satu ras gitu loh, satu rumpun. Nah, bagaimana Anda bisa menyikapi itu? Baik, jadi Bapak Bishop, saya refleks sedikit kembali mundur di Pak Teis dengan Pak Tom Bienal. Saya bersyukur karena waktu saya memulai menjadi aktivis mahasiswa, saya sempat sama-sama dengan mereka dua, Teis dengan Tom Bienal. Waktu Kongres 2000 itu, Bapak Bishop, waktu Kongres 2000 itu, kedua pemimpin ini, Tom Bienal dengan Teis dan pemimpin-pemimpin yang lain, ada Bapak Saul Pomai saat ini ada, dan juga yang lain. Rakyat Papua menunjukkan sebuah nasionalisme yang luar biasa. Nasionalisme itu dasarnya kasih. Rakyat Papua itu betul-betul waktu mulai dari Mubes sampai dengan Kongres tahun 2000 itu, tanpa senjata, Papua aman dan damai. Satgas hanya dengan tongkat saja. Satgas Papua hanya dengan tongkat saja. Semua masalah, semua kaidah-kaidah norma tentang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menjaga ketertiban lingkungan, sampai dengan hal-hal yang paling kecil. Tidak ada tindakan kriminal satupun. Mulai dari 99 sampai 2000 itu. Mulai dari 99 sampai 2000, waktu kepemimpinan Teis dengan Tom Bienal, itu waktu itu Teis dengan Tom Bienal minta sama pemerintah Indonesia, karena ruang demokrasi waktu itu, waktu Pak Gus Dur itu dia sangat terbuka, tidak seperti sekarang. Itu Tom Bienal dan Teis bilang, sudah adik-adik tentara dan polisi jangan kasih kelihatan senjata. Kita mau lihat orang Papua punya nasionalisme seperti bagaimana. Tidak ada satu senjata pun yang pernah ditunjukkan. Hanya dengan tongkat saja, Satgas Papua mampu mengatasi semua masalah, bahkan tidak pernah, sampai curi pun tidak pernah ada. Curi pakaian pun tidak pernah ada. Orang dari dulu, sebelum Kongres, dengan Mubes dengan Kongres, orang biasa menjaga security pakaian dan segala macam, itu belum pernah ada. Kesadaran orang Papua, menjaga Papuanya, menjaga nasionalismenya itu luar biasa. Bahkan, sampai di setiap posko-posko itu, saya ingat persis, waktu di Sentani, di posko umum, posko induk, di mana tempat Teis dengan Tom Bienal itu diberikan giliran. Satu hari orang Toraja yang masak. Perkumpulan Ikatan Toraja yang masak kasih makan semua orang Papua, orang Toraja, Bugis, Batak yang ada waktu itu. Nanti satu hari diberikan giliran kepada orang Batak yang masak. Satu hari kepada orang Papua. Itu toleransinya itu betul-betul tercipta tanpa senjata. Kesadaran nasionalisme itu dibangun dengan kasih. Itu yang pernah diciptakan oleh Tom Bienal yang saat ini meninggal dan Teis Seluai. Dan saya bersyukur karena senior-senior kami, orang-orang tua kami, mereka bisa menunjukkan nilai itu kepada Indonesia. Bahkan sampai tim 100 ke Jakarta tanpa dengan marah dan segala macam. Meminta kemerdekaan secara terhormat kepada Gus Dur. Jadi itu nilai yang dibangun, nasionalisme yang dibangun atas dasar kasih. Jadi kalau sampai saat ini ada politisi Indonesia seperti Mahfud MD yang saat ini keluar, saya pikir politisi-politisi ini, mereka harus belajar banyak dari Gus Dur. Mereka harus belajar banyak dari pemuka-pemuka yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi untuk menyelesaikan semua masalah di Papua. Masalah di Papua tidak bisa diatasi dengan senjata, sangat tidak bisa diatasi dengan senjata. Kami sudah bicara dari awal. Sampai apapun komentarnya, mau masuk dengan senjata, ingat, TNI tidak akan pernah menang. Ingat, saya dengan penuh keyakinan, TNI tidak akan pernah menang. Saat ini TNI coba bangun. Kalau Jakarta berani, sukseskan itu status kami, dan kasih keluar bahwa silakan lakukan perang. Coba lakukan itu.
Kalau nanti apa yang terjadi kita akan lihat. Pak Jeffrey, saya Ini potong bukan sebentar. parabel. Dalam perhitungan Kapolri, Anda itu tidak lebih dari 200 orang ya yang ada di hutan. Ya, kok 200 orang dihadapi 10.000 tentara? Terus berkembang isu nih. Ini saya mau tanya sama Anda ini. Berkembang isu nih bahwa apakah Anda real perjuangan rakyat atau kalian memang rekayasa politik dari rejim? Kalau yang OPM boneka itu kriterianya jelas. Itu kriterianya satu. Itu OPM yang tidak pernah bunuh TNI. OPM yang tidak punya senjata. Kalau OPM yang betul itu saat ini sekarang ada bertahan ini. Ada militernya, ada diplomasinya, ada ketuanya, dan sekarang kami ada berbicara. Kalau OPM yang dibuat oleh NKRI itu kan terlalu banyak. Bisa Lenis lah, bisa segala macam itu. Kriteria selanjutnya mereka akan minta uang sama Indonesia. Bahwa mereka akan bikin ini. Jadi mereka hanya cari hidup, mereka hanya memanfaatkan nama OPM. Tetapi OPM yang betul-betul berjuang dengan konsisten, tidak ada sedikit pun link ke Indonesia untuk minta uang ke Jakarta, ada pegang senjata, ada berjuang secara konsisten di luar, dan mempertahankan konstitusi 1 Juli 71. Jadi, yang kami bicara itu, kami biasa katakan bahwa OPM gadungan ya. OPM gadungan itu terlalu banyak. Itu terlalu banyak di Papua. Yang ada, NKRI juga tahu, NKRI punya data lebih jelas. Oke, Pak Jeffrey, ini banyak isu-isu. Dengar, Anda juga menjalin hubungan rahasia, hubungan diplomatik rahasia dengan Israel, ya. Dan Anda dengan itu menjadi sangat percaya diri bahwa Israel akan bantu perjuangan kemerdekaan Anda. Apa betul itu? Ini pertanyaan bagus sekali, Bapak Bishop, pertanyaan hebat. Sebelum Indonesia menduga itu, sebetulnya orang Papua sudah punya hubungan diplomasi secara rohani dan juga jasmani. Jadi orang Papua kan sembah Tuhan, Elohim Israel itu. Bagaimana Tuhan yang memberikan kekuatan untuk orang Papua bisa kuat mempertahankan negerinya, kan dalam Alkitab juga jelas, atau dalam Kejadian. Batas-batas wilayah itu sudah diberikan, dibagikan kepada moyang dan leluhur. Sama seperti bagaimana Israel Defense Force, Israel Defense yang mempertahankan kedaulatan Israel, ya sama saja dilakukan yang saat ini sedang dilakukan oleh TPNPB. Jadi kalau ini sebetulnya bukan hal yang harus diherankan atau intelijen Indonesia bisa membuat propaganda dengan kata-kata, dengan banyak-banyak spekulasi segala macam. Sudah pasti sebelum Indonesia berspekulasi, sebelum BIN berspekulasi, orang Papua sudah punya hubungan dari Tuhan saja yang disembah oleh orang Papua itu Tuhannya orang Israel, Elohim. Secara politik juga saat ini memang orang Israel, bagaimana kalau orang Papua menyembah Tuhannya, kemudian orang Papua sedang dibunuh, tidak dipantau oleh orang Israel. Apalagi Israel yang punya satelit, Israel yang punya segala macam sistem komunikasi, sedang mengerti dan sedang tahu proses apapun yang terjadi di atas tanah Papua. Dan memang organisasi Papua Merdeka secara organisasi sudah punya hubungan ke tingkatan-tingkatan. Sudah ada komitmen, bagian media itu sudah beberapa, 2 media terbesar di Israel sudah mulai membangun hubungan dengan mengangkat isu-isu Papua. Jadi soal itu bukan hal tertutup ya, kami tidak perlu tutup lagi. Saat ini memang media-media Israel sudah mulai meliput, orang Israel sudah mulai mendoakan perjuangan bangsa Papua, sama seperti orang Papua juga mendoakan perjuangan bangsa Israel dan juga memberikan persembahan kepada Israel. Dan itu juga bukan karena kami gengsi terhadap Indonesia, bukan, tapi itu tanggung jawab rohani, tanggung jawab moral, melaksanakan, implementasikan apa yang ada dalam Alkitab. Sebagai orang Papua, orang Kristen, itu merupakan hal yang harus dilakukan. Jadi hormat Pak Bishop, itu begitu. Iya, kenapa saya tanya begitu? Karena kan beberapa kali saya lihat ada rilis video-video kecil, video lepas itu, ada kegiatan-kegiatan berarak-arak orang Papua itu pakai bendera Israel, keliling-keliling pawai pakai bendera Israel, bintang kejora, sama-sama jalan di jalanan gitu loh. Dan saya lihat, saya bertemu berapa kali orang Papua di Israel waktu ke Yerusalem, ke Yordania untuk ziarah di sana. Saya bertemu banyak kali. Hampir setiap kali trip perjalanan saya ke Israel, saya bertemu dengan orang-orang Papua. Dan saya bilang, kalian di sini banyak sekali datang dari orang Papua semua ini. Ya, luar biasa sekali. Dia bilang, ini ketorang pun tanah suci, pendeta. Ya, betul begitu. Sama seperti orang Muslim ke Mekah, sama saja. Jadi saya juga heran karena sudah banyak orang sampai dari kampung-kampung. Bapak-bapak pendeta yang sudah tua-tua itu mereka sudah injak di Israel. Sampai dari kampung-kampung semua, di Wamena, di Sorong, di Manokwari, di Biak, itu orang-orang tua sudah injak di Israel. Jadi ya mereka pergi kejar
di mana dasar tempat Injil itu keluar, di mana Bahkan kebenaran mereka, itu keluar. yang lucu Pak Jenderal, Pak Jeffrey, saya waktu ketemu saya nggak lupa, saya ingat. Kau pernah injak Jakarta kah? Dia bilang, Jakarta nggak pusing, nggak penting. Lebih bagus injak Israel saja Yerusalem daripada injak Jakarta. Saya jadi ketawa karena banyak ternyata orang Papua nggak pernah ke Jawa, nggak pernah ke Jakarta, nggak tahu ibu kota negara RI ini. Tapi mereka tahu Yerusalem, ibu kota Israel, mereka ada di sana, gitu. Ini spirit apa? Ini semangat apa menurut Anda, Jeff? Mbak, ini berbicara soal Tuhan dan keselamatan ya. Tuhan dan keselamatan. Ada sebuah keyakinan kan, orang Islam punya keyakinan kalau ke Mekah itu sudah diselamatkan. Pak, ini berbicara soal keselamatan, mau ke surga dan neraka, ini akhir daripada kehidupan. Jadi memang orang ke Israel itu sudah tahu saja bahwa ke Israel sudah ketemu Tuhan sudah. Jadi memang ada sebuah motivasi dari dalam secara rohani, tidak terlepas juga. Ada motivasi politiknya, jadi tercampur baur. Karena itu sudah terkontaminasi dalam setiap hari berdoa untuk Israel, setiap hari berdoa untuk perjuangan bangsa Papua, maka dalam implementasi mereka setiap hari kalau mereka pakai baju bercorak Israel, bintang kejora, itu wujud daripada apa yang ada dalam pikirannya. Dia ada berpikir soal Papua merdeka, ada berpikir soal Israel, ada berpikir soal keselamatan terakhir, dan itu fine, itu reality. Jadi itu mungkin jadi ajimat kalian, tanda kutip, bahwa begitu dari Israel pulang sudah takut mati, mau hadapi setan dari mana saja, mau hadapi apa perang bagaimanapun, sudah takut mati karena yakin sepulang dari Israel kalau mati pun ditembak atau di apa pasti masuk surga, begitu ya? Bapak Bishop, orang Papua itu ada berdoa. Orang Papua ada berdoa setiap hari, setiap detik. Ketika TNI mau dikirimkan, Mahfud MD dan juga semua Panglima mau kirimkan TNI, itu mereka berdoa. Semua senjata dan pasukan mulai masuk ke wilayah tanah Papua, masuk ke teritorial Papua itu sudah didoakan dan sudah dikuduskan. Senjata itu dikuduskan, pasukan TNI dikuduskan di dalam nama Elohim, di dalam nama Tuhan. Di atas tanah ini yang Elohim kasih kepada rakyat Papua. Datang sudah bawa barang itu. Dan kita lihat. Jadi TNI dan pemerintah Indonesia, saya biasa bicara begini, kok bisa membunuh orang Papua, tapi kok bisa bunuh Tuhannya orang Papua atau tidak? Ya enggak lah. Tuhan itu kok bisa bunuh atau tidak? Ini yang orang Papua dan TPN ada pegang senjata dan berdoa kepada Tuhan itu setiap hari. Tuhan, tanah saya sedang diserang, saya sedang dibunuh, ribuan pasukan dari Jakarta dikirim dan mau melawan saya, dan saya siap lawan mereka. Ini doa TPNPB setiap hari sambil melawan TNI. Ini yang saya baru mengerti sekarang, nggak, ungkapannya Bung Jeffrey nih, sampai Habib Rizik Sihab ribut untuk galang perang ke Papua, lawan kafir-kafir itu di sana. Itu saya sudah angkat beberapa waktu lalu. Oh, pantasan ini. Makanya saya pikir ada hubungan apa ya? Mungkin ini ya, mungkin pernyataan Bung inilah yang memprovokasi orang-orang untuk melawan kalian, karena akhirnya Papua diidentikan sebagai Israel. Nah, ini ada di live chat ini. Papua adalah Israel, Israel adalah Papua. Padahal mereka sangat benci sama Israel, anti Israel banget gitu. Ya, oke. Padahal Pak, kan tidak semua orang Papua yang Kristen. Ada banyak orang Indonesia juga Kristen, termasuk sampai dengan orang Islam seperti Koni Rahakundini itu. Itu ada Koni Rahakundini itu kan dia mati-matian dengan Israel, bahkan ambil gelar doktornya itu di Israel. Karena ada sesuatu yang sangat unik, di mana negara-negara Islam maupun Kristen di seluruh dunia membutuhkan Israel. Atau siapa tahu sudah warga negara Israel juga kali ya? Mungkin, kita kan tidak tahu. Ibu Koni, sister, saya cuma bercanda ya. Ini Jeffrey ini provokator betul. Ya, my beloved sister Koni Rahakundini, kita cuma bercanda saja. Jadi, oke. Ini pertanyaan terakhir. Ini soalnya dari pihak Sebi Sambo dan yang lain ada bicara itu, mereka nggak mau terima kalau yang namanya rohaniawan atau pendeta juga menjadi perangkat lah. Kalau kita nggak bicara satu-satunya mediator untuk bagaimana membicarakan pelepasan Sandra itu, ya apakah kalian tidak menerima pendeta untuk menjadi misalkan kayak kami ini yang memang berdiri di tengah untuk berpihak supaya bisa menegosiasikan dengan baik buat kalian apa sih sebenarnya ya mediator itu. Nah, oke. Bagaimana Pak OPM, Pak Ketua OPM, silakan. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Bishop. Jadi terima kasih. Ini ada dua faktor. Faktor yang pertama itu memoria personis. Ada pengalaman yang selama 60 tahun. Terus faktor yang kedua
OPM sulit percaya Indonesia dalam konteks internal dialog. Oke, jadi faktor yang pertama itu ada memori abesionis. Kami kemarin ada melihat mungkin saudara Abraham ada menyatakan bahwa ini penyanderaan yang ketiga. Ini bukan penyanderaan yang ketiga. Ini penyanderaan yang ke-9. Oh, Martin Tabu melakukan penyanderaan 2 kali. Terus Hans Bomai dengan Matthias Wenda melakukan penyanderaan 3 kali. Wille Monde melakukan penyanderaan 2 kali. Kemudian Kelly Kwalik melakukan penyanderaan 1 kali, sekarang Egyanus. Jadi ini penyanderaan ke-9. Ini rakyat Papua semua harus tahu, jangan lupa sejarah. Jadi Ilaga. Jadi Martin Tabu 2 kali, Hans Bomai di perbatasan di Arso itu ada 3 kali penyanderaan. Marwia dan Basir itu semua ada dalam dokumen resmi TNI. Kemudian Wille Monde, jenderal di wilayah Animha di Maroke, Kodap 5, itu 2 kali penyanderaan. Kemudian Kelly Kwalik 96 dan sekarang Egyanus. Dari 9 kali penyanderaan ini dalam proses negosiasi yang dimana mengedepankan ada beberapa juga yang mengatasnamakan gereja juga, ada beberapa juga yang mengatasnamakan pendeta juga, tetapi dalam proses negosiasi itu pendeta-pendeta yang dipasang oleh Indonesia. Jadi ini yang membuat 9 kali proses ini membuat orang Papua atau khususnya TPN PBOPM tidak percaya terhadap semua pendeta-pendeta. Artinya bukan semua, tetapi orang-orang yang dipercayakan oleh Indonesia. Apalagi misalnya ada pendeta-pendeta yang misalnya kami ada dengar bahwa ada satu yang diutus dari Jakarta, pendeta dari Jawa Timur pergi ketemu Beni diam-diam. Dan Beni juga tidak transparan sama kami, menyampaikan bahwa ada orang dari Jakarta ketemu dia. Kemudian misalnya, Dewan Gereja Papua melakukan pertemuan dengan Kapolda tanpa sepengetahuan kami. Jadi kemarin kami sudah sampaikan bahwa ini soal independensi organisasi. Tidak mungkin acara gereja di dalam gereja atau pembentukan pelantikan seorang pendeta itu tidak mungkin TPNPB masuk intervensi. Itu dia punya koridor. Itu dia punya sistem organisasi dan mekanisme organisasi gereja. TPNPB tidak akan pernah masuk. Atau juga misalnya ULMWP. Itu Beni Wenda punya urusan. Tetapi ini bicara soal OPM, Konstitusi 1 Juli mengatur dan mengikat secara inklusif untuk OPM dengan TPNPB harus mengimplementasikan itu secara bertanggung jawab. Itu faktor utama. Faktor yang kedua, kami punya pengalaman. Dari 9 kali penyanderaan ini, ada banyak yang menyatakan bahwa kami dari pendeta. Dan kami sudah tahu, sebetulnya orang itu juga bukan pendeta. Ada orang putih juga. Sampai turun ke waktu penyanderaan 96 itu ada orang putih yang dipakai atas nama pendeta, padahal dia intelijen dari Inggris yang dipakai oleh Kopassus. Dan ini kami punya pengalaman. Ini pengalaman yang dimiliki oleh TPN PBOPM ini. Ini pengalaman di mana orang Indonesia, orang Papua, termasuk orang internasional, orang putih juga yang menipu kami. Jadi sekian banyak pengalaman ini mengajarkan kami untuk kami sangat hati-hati untuk memproteksi. Seperti yang lalu kami sudah katakan bahwa Philip Martin ini kami ada jaga dia seperti telur. Oleh sebab itu, kembali ke sistem dan mekanisme internasional dalam proses negosiasi itu, sampai detik ini, OPM belum menentukan siapa-siapa yang menjadi negosiator di dalam. Kami ada melihat banyak dari kelompok ini, dari kelompok HAM, dari kelompok pemuda, ada juga seperti Lenis dan segala macam. Mereka ada banyak tipu Jakarta. Ini Jakarta kalau ada melihat saya berbicara ini, catat baik bahwa belum ada satu orang pun, belum ada satu organisasi yang OPM percayakan. Sampai detik ini. Ingat baik. Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya sebagai Panglima Daerah dan kami sebagai penanggung jawab politik, kami belum percayakan satu tim untuk bertemu dengan Jakarta. Sampai detik ini kalau tim dari manapun yang bertemu dengan Jakarta itu semua tim ilegal. Kalau kami yang pilih tim itu, kami akan keluarkan surat secara resmi bahwa tim ini kami pilih untuk melakukan negosiasi dengan Jakarta. Oleh sebab itu berdasarkan aturan internasional, tim ini tidak boleh diganggu oleh pemerintah Indonesia, tidak boleh diganggu oleh TNI, tidak boleh diganggu oleh TPN PBOPM. Mereka memiliki independensi untuk mengatur bagaimana proses negosiasi itu harus berjalan. Jadi sampai detik ini kami belum memilih tim. Tapi kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini kepada seluruh rakyat Papua dan pemerintah Indonesia bahwa negara luar sudah siap. Khususnya lobby kami yang kami lakukan, khususnya New Zealand dengan Papua Nugini sudah siap memfasilitasi kami duduk. Jadi jangan dengar asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa tidak ada harapan. Tidak, ada harapan untuk kami berbicara. Saat ini hanya Indonesia yang belum membuka diri dan kami tunggu itu. Kalau Indonesia sudah membuka diri, proses selanjutnya OPM akan memilih siapa di dalam negeri yang akan mengakomodir tuntutan OPM untuk melakukan negosiasi ke Jakarta untuk kami memilih pihak netral untuk kami berunding atau melakukan negosiasi. Jadi itu proses yang dimana sudah memang biasa terjadi dalam proses dan mekanisme negosiasi internasional.
Oke, ada saya dengar Pak Jeff, ya, entah betul atau tidak beritanya, bahwa dalam waktu dekat kalian akan melakukan pertemuan dan akan membentuk tim, tim untuk negosiator, ya. Dan saya nggak tahu seberapa jauh itu perkembangan itu yang saya dengar. Tapi kalau itu benar, berarti kalian memang bisa dikatakan secara proaktif melakukan lobby-lobby politik ke berbagai pihak. Begitu kira-kira ya Pak? Sangat tepat, sangat tepat. Kami sudah siap. OPM sudah Berarti siap berbicara dengan Indonesia. apa yang saya dengar ini nggak salah? Tidak salah. Kami Oh. sudah siap dan pernyataan kami sudah keluar kemarin sudah jelas bahwa rakyat Papua dan pemerintah Indonesia jangan tersandung dengan semua asumsi-asumsi yang liar, tetapi kami tahu bahwa dalam Konstitusi 1 Juli 71 itu kami menghormati hak asasi manusia. 2 bulan waktu yang diberikan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya ini waktu yang sangat efisien, waktu yang cukup panjang. Kami mampu memanfaatkan itu dan OPM akan memilih tim di dalam negeri ketika pemerintah Indonesia membuka diri untuk berbicara bersama kami. Oke, saya dengar dari seorang cendekiawan Papua bahwa apa yang Anda lakukan dengan teman-teman TPNPB di Papua di bawah Komandan Egyanus Kogoya itu sesuatu yang mengacaukan proses diplomasi internasional. Beliau sangat mengecam bahkan, kalau boleh dikata sampai tingkat mengutuki kalian karena proses yang brutal yang kalian lakukan terhadap Philip Martins. Ya, bagaimana pendapat Anda? Baik, jadi dalam orientasi demokrasi itu oke-oke saja. Itu biasa. Siapa saja punya hak untuk berbicara. Siapa saja punya hak untuk berkritik. Itu dalam konteks demokrasi. Tidak jadi soal. Kami menghormati. Kami menghormati dari baik sampai yang tidak baik. Jadi kalau ada cendekiawan yang mau menyatakan OPM ini dan TPNPB melakukan pelanggaran HAM dan segala macam, tetapi realitas yang faktual, kami masih menjaga pilot Philip Martin itu seperti telur. Kami memproteksi dia, makan minum dia, ancaman dari peluru Indonesia kami ada jaga dia. Dan itu pasukan kami pimpinan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan semua pasukan di TPNPB di lapangan ada membuktikan itu. Dan sampai detik ini Philip Martin belum ditembak mati. Itu adalah bukti di mana TPNPB menghormati hak asasi manusia. Dan di mana kami mengeluarkan sebuah ancaman atau itu dalam konteks demokrasi itu biasa karena Indonesia belum menjawab apa yang kami tuntut sampai detik ini. Jadi sampai ketika sebuah peristiwa yang sangat krusial itu terjadi dan kami tahu konsekuensi apa yang nanti kami akan lanjutkan. Jadi kami menerima semua asumsi dari siapa saja, tetapi kami tahu bahwa kami sedang bermain dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia. Sampai detik ini kami mampu memproteksi pilot Philip Martin. Kami menghormati semua asumsi. Terima kasih. Tapi itu telur sekarang sudah ada di ujung tanduk itu Pak Jeffrey. Ya, ini telur sekarang sudah ada di ujung tanduk. Yang sedikit lagi jatuh pica. Oke. Kalaupun pica nanti kita lihat. Dah pica akan kemana? Pica jatuh ke Jakarta atau pica ke Papua? Nanti kita lihat. Kalau bikin telur mata sapi itu telur dadar ya. Atau dia sudah direbus jadi dia biar jatuh enggak pica. Oke. Teman-teman, sebelum lanjut mohon dukungannya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.